Kita masuk tema 1 subtema 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk KD-nya silakan lihat di video sebelumnya ya. Oke, kita akan bicara masalah ide pokok hari ini. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide ini yang menjadi pokok untuk mengembangkan paragraf tersebut. Makanya dia disebut ide pokok ya. Nah, nama lain ide pokok itu adalah gagasan utama. Bukan kalimat utama ya, tapi gagasan utama. Hanya saja ide pokok ini dia terletak di dalam kalimat utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Dan yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Lalu, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, mari kita lihat contoh ya. Bencana banjir bandang yang terjadi di Masamba menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Oke, mari kita mencari tahu di mana kalimat utamanya dan apa ide pokoknya. Kita lihat kembali paragraf kita tadi. Kira-kira di mana kalimat utama paragraf ini? Ingat ya, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Nah, sudah dapat? Ya, kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Kalimat awal. Jadi, bencana banjir bandang yang terjadi di Masamba menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi, ide pokoknya itu adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Mengapa itu ide pokoknya? Kenapa? Mari kita lihat kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kalimat kedua berbicara tentang penyakit-penyakit yang timbul pada saat bencana. Kalimat ketiga itu bahwa masalah kesehatan itu harus diantisipasi. Dan kalimat keempat menjelaskan bahwa apa penyebab munculnya penyakit tersebut. Jadi kalimat kedua dan sampai keempat itu lebih ke menjelaskan kalimat pertama. Makanya kalimat pertama adalah kalimat utama. Dan di dalam kalimat utama ada ide pokok. Ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Oke. Jadi, apakah anak-anakku semua sudah mulai bisa menemukan ide pokok? Mari kita kerjakan LKPD.